Baik, sebelum ibadah dimulai, ibadah pemberkatan dari Riko dan Fani, kami mohon kepada seluruh tamu undangan, keluarga atau handetalan atau sahabat, kerabat, teman yang telah hadir, kami mohon untuk boleh menempati bangku agar ibadah pemberkatan dari Riko dan Fani dapat segera dimulai. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama segera kita mulai ibadah pemberkatan di siang hari ini, Sabtu tanggal 16 April 2022, yaitu yang akan diberkati dalam pemberkatan pernikahan yang kudus dilayani oleh Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Teddy Lusli yang akan melayani di ibadah pemberkatan saat ini, yaitu Saudara Riko Gosiga dan Fani Puspita Sari Hermawan. Terpujilah nama Tuhan, ada shalom saudara. Haleluya. Tetap kami mohon bekerja sama saudara menjaga protokol dengan menggunakan masker secara baik dan benar sepanjang jalannya ibadah. Puji Tuhan. Saya boleh sama-sama jemput kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama satukan pandangan kita ke arah belakang. Kita akan sama-sama menyambut kedua mempelai dan keluarga besar beriringan masuk ke dalam area pemberkatan di siang hari ini. Yang pertama kami persilakan kepada orang tua dari mempelai pria, Papa dan Mama dari Riko. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Menyusul di belakang kami persilakan yang terkasih adik dari Riko Gosiga. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Berarti semula. Mari sama-sama kita sambut lebih meriah lagi dengan tepuk tangan untuk mempelai pria, yaitu Riko Gosiga yang berbahagia siang hari ini. Silakan kami, yaitu mempelai pria, kami persilakan untuk boleh memasuki ruang pemberkatan. Rencana indah telah kau siapkan. Kami mohon Riko tetap berdiri dan menghadap ke arah belakang sana Riko. Puji Tuhan. Yang berikutnya kami persilakan yaitu Mama dari mempelai wanita Fani Puspita Sari Hermawan ditemani oleh adik dari Fani. Silakan untuk boleh memasuki area pemberkatan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, oh, semua baik. Menyusul di belakang barisan berikutnya saudara kandung dari yaitu Fani Puspita Sari bersama dengan keluarga. Kami persilakan, haleluya, untuk memasuki area pemberkatan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Baiklah, sama-sama kita kembali satukan pandangan kita. Kita akan menyambut yang paling berbahagia saudara sekalian siang hari ini, yaitu mempelai wanita
Fani Puspitasari Hermawan ditemani ayahanda tercinta. Kami persilakan untuk memasuki area pemberkatan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat. Kami persilakan ayah dari Fani untuk boleh menyerahkan Fani kepada Riko Gosiga. Silakan ayah untuk menyerahkan Fani kepada Riko. Haleluya. Silakan kalau sudah, Riko boleh membawa Fani ke tempat duduk di tengah. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Kita kasih tepuk tangan lagi yang paling meriah saudaraku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan boleh duduk kedua mempelai, orang tua, adik dan kakak, tamu undangan yang telah hadir, sahabat, teman, kerabat, handa taulan. Silakan duduk saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah di dalam doa terlebih dahulu saudara. Sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana pujian yang kami katakan bahwa semuanya adalah baik adanya. Itulah berkat Tuhan bagi kami. Maka demikianlah hari ini kami nyatakan hari ini adalah hari yang baik bagi kami semua. Khususnya bagi kedua mempelai yang berbahagia, yaitu Riko Gosiga dan Fani Puspitasari Hermawan. Yang hari ini, di waktu ini akan diberkati di dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Kami doa, kami dukung Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang hadir di tempat ini, kami bersatu hati. Kami mendukung di dalam doa agar Tuhan berkati kedua mempelai ini. Berkati jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya biar lewat ibadah ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bahkan kami percaya Tuhan tempat ini, kami berdoa Tuhan, Hotel Hilton ini, Taman Palem ini Tuhan, ditutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, berkati setiap rangkaian acara mulai dari siang ini hingga acara malam nanti Tuhan, berjalan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan, bahkan berikan hati yang gembira, hati yang bersukacita di dalam setiap acara Tuhan. Kami berdoa bahkan setiap orang tua, setiap adik kakak, setiap tamu undangan, keluarga besar, siapapun yang telah hadir menyiapkan waktunya, semuanya yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Mengucapkan berkat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Teddy Lucy yang akan menyampaikan firman Tuhan dari Gereja Tiberias. Tuhan, kami berdoa Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami doa Tuhan, kami patahkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Niat-niat orang jahat kami percaya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan, kami tabiskan ibadah pemberkatan dari Riko dan Fani hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada saat ini semuanya karena anugerah Tuhan, saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada Tuhan sama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Boleh angkat tangan kita sama-sama, Riko dan Fani. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama-lamanya. Angkat tangan kita, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya boleh dengar Fani dan Riko katakan pujian. Terima kasih Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidup kami sekarang. Ku kan memuji-Mu. Kita bangkit berdiri sama-sama, kedua mempelai, orang tua. Sama-sama setiap kita yang hadir, kita bangkit berdiri, haleluya. Angkat tangan kita, katakan terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus semua. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya.
Tuhan. Oh Yesus, mari angkat tangan kita sembah Dia, mengucap syukur untuk hari yang berbahagia saat ini. Haleluya, sungguh kami bersyukur. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh Tuhan kami ada, kami sadar semua karena anugerah-Mu. Sebab sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Bahkan bukan suatu kebetulan kami ada di Minggu Paskah, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Mengingat kembali betapa Tuhan telah berkorban bagi kami, bahkan bagi yang berbahagia, Riko dan Fani. Kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan, yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sekali lagi, boleh nyaringkan suara kita buat Tuhan. Angkat tangan kita, sungguh besar semuanya. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Terlalu dalam Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar. Angkat tanganmu. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam. Sambut firman Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta Tedelius saat ini. Oh, sungguh besar. Oh, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus mengaruniakan hari ini bagi setiap kami, untuk kami mengalami kasih setia Tuhan Yesus yang sempurna. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan Yesus mengaruniakan Riko dan Fani, untuk Tuhan Yesus persatukan dalam pernikahan yang kudus, menjadi suami istri yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu Tuhan Yesus melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu Tuhan Yesus di belakang salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan Yesus yang nampak, kuasa firman Tuhan Yesus yang bekerja buat setiap kami, dan apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu Tuhan, Tuhan Yesus genapi. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya darah-Mu Tuhan Yesus yang begitu mahal dan berharga, menjadikan kami berharga, menjadikan kami suci kudus benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan kami orang-orang benar-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengurapi setiap hati pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan Yesus ini tinggal tetap dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus urapi pimpin setiap kata kalimat hamba-Mu Tuhan Yesus, biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan. Maksud kehendak Bapa di sorga tersampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Atas nama Gereja Tiberias Indonesia, saya mengucapkan selamat datang di ibadah pelayanan pemberkatan pernikahan dari Riko dan Fani. Selamat datang dan shalom juga untuk keluarga dari Bapak Ibu Ivan Gunadi dan juga Bapak Ibu Hermawan dan keluarga sahabat semua. Baik, kita akan mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu pernikahan di dalam Kristus. Kita buka Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Ayat yang ke-7, kata mereka, ayat yang ke-5, dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Pernikahan di dalam Kristus yang pertama, tidak ada perceraian. Pernikahan di dalam Kristus adalah karya Allah. Pernikahan Riko dan Fani dipersatukan di dalam Tuhan Yesus, bukan suatu usaha coba-coba Allah, bukan suatu proyek betanya Allah, tetapi untuk kekekalan. Amin. Riko dan Fani dipersatukan ada di tempat ini, ya memang mungkin kenalan lewat teknologi zaman sekarang, lalu saling mengenal, saling mengasihi satu sama lain, kasihnya bertumbuh, lalu ada komitmen lagi untuk masuk dalam pernikahan. Tetapi di atas semuanya itu, ini adalah rancangan Allah dalam kehidupan Riko dan Fani. Amin. Sampai tiba hari ini di depan mimbar yang kudus untuk dipersatukan Tuhan Yesus menjadi suami istri, semua adalah karya Allah. Dan kalau menjadi karya Allah bukan suatu usaha coba-coba, oh lihat lagi aja, nunggu nanti, lihat aja di tengah jalan, lihat aja nanti gimana, jalanin aja dulu. Enggak bisa. Rancangan Allah itu luar biasa. Amin. Rancangan Allah itu sempurna. Karena Riko dan Fani dipersatukan Tuhan untuk menjadi teman pewaris kasih karunia. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga, ketika konseling pernikahan, saya ingetin Riko dan Fani bahwa pernikahan adalah satu perjalanan sampai kepada tujuan, yaitu hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus. Enggak ada titik U-turn, enggak ada titik putar balik. Satu perjalanan terus bersama Tuhan Yesus, dan ada Tuhan di sepanjang jalan pernikahan dan keluargamu. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, dari ayat yang ke-1. "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Dan ayat yang ke-7, "Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu." Riko, hidup bijaksana dengan istrimu Fani. Fani, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi untuk tujuan apa Tuhan Yesus mempersatukan Riko dan Fani menjadi suami istri, menjadi satu daging, menjadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan lagi. Untuk menerima warisan, kasih karunia, yaitu kehidupan, baik kehidupan kekal di sorga, goal utamanya, tujuan utamanya, dan kehidupan di bumi berjalan dalam penyertaan Tuhan Yesus yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sebenarnya karena Tuhan yang berfirman, bukan manusia yang sering gagal janji. Kalau manusia yang sering gagal janji, mungkin ngomongnya sesungguhnya ya, jujur kali ini saya ngomong. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, sebenarnya Tuhan cukup berfirman, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Kalau Tuhan ngomong seperti itu aja udah lebih dari cukup bahwa dia tidak akan. Amin. Tapi Tuhan bilang, aku sekali-kali, even never once fail. Bahkan sekalipun Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah meleset, Tuhan gak pernah luput untuk menjaga Riko dan Fani. Amin. Untuk menerima warisan, yaitu kehidupan, baik kehidupan kekal di sorga dan kehidupan di bumi yang berjalan setiap hari mengalami, menerima anugerah kasih karunia, kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya betapa pentingnya Riko dan Fani menyadari ini. Untuk apa yang menjadi dasar kuat di dalam pernikahanmu adalah keluargamu bertumbuh di dalam kasih-Nya Kristus. Menjadi teman pewaris kasih karunia. Kalau dalam bahasa Yunaninya agak teknis disebut sun kleronomos. Kalau ada kata sun di depan itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan lagi. Bahkan orang dunia aja ngerti apa artinya suami istri itu menjadi pewaris, teman pewaris. Hukum secara dunia aja ngerti. Saya ambil contoh begini, kalau seorang suami beli properti, nggak ngajak istri pas beli, it's okay. Pergi ke notaris tanda tangan. Atau pihak istri yang beli properti, misalkan rumah atau tanah kah, ke notaris, it's okay tanda tangan sebagai pembeli. Tapi ketika itu dibeli, maka itu menjadi hak waris bersama. Kalau jual tanpa tanda tangan, suami atau istri, itu nggak akan bisa, karena satu kesatuan. Amin. Orang dunia aja ngerti. Betapa lagi kita di dalam Tuhan. Riko dan Fani sejak hari ini dipersatukan, tidak lagi bisa diceraikan oleh manusia. Katakan amin. Menjadi satu kesatuan, satu perjalanan, yaitu apa? Menikmati kehidupan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti berjalan di karpet berbunga setiap hari seperti ini. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang tidak kita kehendaki terjadi. It's normal, hidup itu ada masalah. Pasti setiap orang punya masalah. Nggak usah bandingin, karena setiap orang punya arena pertandingannya masing-masing. Setiap orang punya gelanggangnya masing-masing. Tapi saya percaya, dalam gelanggang hidup rumah tanggamu, dalam pertandingan imanmu, Tuhan Yesus ada menyertai. Tuhan Yesus senantiasa menuntun dan menjaga, karena Tuhan Yesus mempersatukan menjadi pewaris kasih karunia. Betapa berharga keluarga yang dipersatukan Tuhan Yesus ini. Sampai Tuhan jamin dengan firman-Nya, Tuhan beri kehidupan kekal di sorga, dan kehidupan di bumi berjalan dalam kasih setia Tuhan Yesus setiap detik. Itu sebabnya saya bersyukur Gembala Sidang kita Pak Pariaji diajarkan untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus ini di dalam sakramen pernikahan. Ya, Riko dan Fani nanti akan buat janji pernikahan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Tapi sakramen perjamuan kudus ini dikembalikan untuk kita mengingat, untuk kita mengucap syukur bahwa hari ini terjadi perjalanan kehidupan Riko dan Fani sampai di titik ini, semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Semua karena kasih Tuhan Yesus. Dan juga hari ini ada Riko dan Fani masuk ke dalam bahtera kehidupan yang baru dalam rumah tangga. Sesungguhnya Tuhan Yesus yang buat perjanjian dengan Riko dan Fani untuk menyertai, untuk menjaga, untuk mengaruniakan damai sejahtera dan sukacitanya, untuk memberkati keluarga ini, untuk selalu ada tangan Tuhan Yesus menjaga. Amin. Yang kedua, pernikahan di dalam Kristus. Kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Masih ingat potongan kertasnya? Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Waktu kita konseling pernikahan, kita udah explore panjang lebar, cukup dalam mengenai arti kata sepadan. Mungkin saya nggak usah ceritakan detailnya di sini. Karena BAP-nya udah ditutup, berita acara penyuluhan. Tapi menurut firman Tuhan, arti kata sepadan ini luar biasa. Ada banyak orang bilang, oh saling melengkapi, satu tujuan, punya kesamaan background, kalau ngomong nyambung. Atau mungkin dengan bahasa anak muda yang kayaknya agak egois, ya saya nyaman dengan dia Pak. Padahal nanti masuk dalam pernikahan akan banyak ketemu kondisi yang gak nyaman. Dan mungkin ada yang katakan bahwa oh kami saling cocok Pak, kekurangan dia, kelebihan saya, ya kekurangan saya, kelebihan dia. Tapi arti kata sepadan di sini Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Arti kata sepadan dalam bahasa Ibraninya kalau diuraikan adalah specially made for. Amin. Jadi seperti undangan yang sekarang bentuknya digital. Saya yakin itu specially made design buat Riko dan Fani. Mungkin ada template-nya, tapi specially made design. Demikian juga dengan jas. Demikian juga dengan baju mungkin, dengan baju Bapak Ibu yang kenakan, specially made. Apalagi hari ini, Tuhan Yesus yang punya acara, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang punya karya untuk mempersatukan Riko dan Fani lewat perjalanan kecil dirawat dari baby sama mama sama papa. Sampai hari ini sesungguhnya Tuhan Yesus persatukan, pada waktunya Tuhan Yesus pertemukan sebelumnya, Riko specially made dari Tuhan Yesus buat Fani. Fani specially made dari Tuhan Yesus buat Riko. Sehingga match. Tuhan tahu segala kelebihan kekurangan kalian. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang membangun, Tuhan yang menuntun, dan firman Tuhan ini yang menjadi fondasi rumah tanggamu untuk dibangun dan mau memberi diri, saling rendah hati, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Specially made. Coba Riko ngomong dulu dong sama Fani. Fani, kamu specially made dari Tuhan Yesus buat saya. Fani ngomong dulu dong sama Riko. Kenapa kebenaran ini begitu penting? Karena kalau kita senantiasa ingat kebenaran firman Tuhan ini, baik Riko dan Fani dalam kehidupan pernikahannya, setiap hari hanya ada ucapan syukur. Mungkin ada saatnya ketemu Riko lagi ngeselin, Fani lagi ngeselin, lagi ngebetein, ngomongannya lagi gak enak, lagi nyinggung. Tapi kebenaran firman Tuhan Yesus ini akan menjagamu untuk mengucap syukur, untuk bisa mengasihi, untuk mau mengampuni, untuk menjaga kasih mula-mula. Karena pasangan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidupmu adalah specially made. Amin. Dan kau gak akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena membandingkan orang lain itu menyinggung perasaan. Engkau gak akan membanding-bandingkan, oh seharusnya jadi suami kayak si A, jadi istri kayak si B. Enggak. Percaya Tuhan Yesus kasih yang terbaik, specially made dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ayat yang ke-18 kembali. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Riko dan Fani atau Bapak Ibu yang dipersatukan dalam pernikahan di dalam Kristus, untuk tujuan apa? Untuk membuat hidup Riko dan Fani lebih baik. Selalu baik, sungguh baik, sangat baik. Di titik mungkin mengalami ada persoalan dalam rumah tangga, tapi selesaikan, berinisiatif untuk minta maaf, untuk saling ngasih, saling ampuni. Mungkin di titik itu terjadi, enggak akan ada pernah benih penyesalan. Oh seandainya dulu saya enggak menikah dengan dia. Oh seandainya dulu saya enggak jadi dengan dia. Enggak. Tuhan Yesus mempersatukan Riko dan Fani hari ini dengan tujuan untuk membuat hidupmu lebih baik. Riko tanpa Fani enggak lebih baik. Fani tanpa Riko enggak lebih baik. Karena firman Tuhan katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau Tuhan Yesus yang pertemukan, persatukan, dibuat Tuhan Yesus specially made each other, artinya untuk membuat hidup Riko dan Fani dalam kehidupan rumah tanggamu lebih baik, selalu baik, sangat baik. Katakan sama saya, lebih baik, selalu baik, sangat baik. Saya percaya di atas kebenaran firman Tuhan Yesus. Ini bukan janji-janjinya pendeta atau hamba Tuhan, tapi saya percaya di atas kebenaran firman Tuhan Yesus karena saya sendiri mengalami dan pasangan pemberkatan pernikahan,
keluarga-keluarga yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, saya sendiri menjumpai dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya percaya firman Tuhan Yesus ini juga digenapi buat Riko dan Fani. Entah 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 6 bulan lagi, 2 tahun lagi. Random, gak tahu saya kapan ketemu Riko dan Fani. Saya percaya saya akan melihat kondisinya lebih baik, selalu baik, sangat baik, diberkati Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi pernikahan di dalam Kristus, memang ini tidak bicara secara khusus konteksnya mengenai pernikahan, tetapi pernikahan di dalam Kristus itu seperti tali 3 lembar. 2 menjadi 1, tetapi sesungguhnya pernikahan di dalam Kristus itu tritunggal, suami, istri, dan Kristus yang menjadi dasarnya. Tanpa Yesus yang menjadi dasarnya, nggak mungkin hari ini Riko dan Fani ada masuk dalam pemberkatan pernikahan yang kudus ini. Amin. Karena kembali lagi, semuanya adalah karya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang menjadi pemersatunya, Tuhan Yesus yang menjadi dasarnya. Kenapa tali 3 lembar? Karena kalau 2 lembar, 1 putus, 1 nggak akan tahan. Kalau 4 lembar, tali yang keempat tidak akan menambahi kekuatannya. Seperti kalau seorang wanita atau perempuan kepang rambut itu ambil bagiannya 3 lembar rambut. 3 bagian untai rambut. Yang 1 akan berkait dengan yang 2 lainnya. Jadi kalau seandainya yang 1 ergas selalu gak akan putus. Selalu ada pemersatunya. Dan Tuhan Yesus yang menjadi dasar, Tuhan Yesus yang menjadi pemersatu, Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala-galanya, Tuhan Yesus yang ada senantiasa dalam rumah tanggamu. Riko sama Fani katakan sama saya bersama-sama, Tuhan Yesus selalu ada dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan pernikahan kami, di keluarga kami, di rumah kami, di mana kami melangkah. Amin. Jadi karena Tuhan Yesus yang menyatukan dan Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang mengikat dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, Tuhan Yesus selalu ada. Kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya rumah tanggamu selalu ada dalam kerukunan, damai sejahtera, sukacita. Kenapa demikian? Saya ambil contoh begini. Kalau misalkan suami istri lagi ribut, emosi tinggi, kata-kata naik, omongan udah gak enak, attacking mode, modenya udah menyerang. Lalu pintu rumah di depan ada yang ketok atau pencet bel. Ternyata Pak Pendeta datang, hamba Tuhan. Ting dong. Ributnya bisa berhenti gak? Wah, banyak yang pengalaman ternyata. Oh enggak, don't try this at home, amin. Ini hanya umpama. Bisa berhenti kan? Artinya apa? Ada penguasaan diri. Ada Roh Kudus di dalam kita yang tidak meninggalkan kita. Ada penguasaan diri, bisa berhenti kan? Dari kata-kata yang mungkin tadinya udah gak enak, masa ngomong sama Pak Pendetanya, silakan duduk Pak, ambil aja minum sendiri, gak mungkin. Pasti kata-katanya berubah bisa menjadi manis, betul? Bisa ada penguasaan diri, kata-katanya bisa menjadi baik, bisa menjadi manis. Itu kalau Pak Pendeta yang datang. Kalau Riko dan Fani atau keluarga saya, setiap kita yang berumah tangga, menyadari dan setiap hari berdoa, Tuhan Yesus sertai kami. Tuhan Yesus jawab doa kita kok. Walaupun kita gak ngelihat dengan mata, Tuhan sertai kita. Kalau Tuhan bisa buka mata kita, kita akan kaget gemeteran sendiri setiap hari betapa dahsyatnya penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Di alam roh yang kita gak bisa lihat, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus menjaga saudara dan saya dengan kasih dan kuasanya. Amin. Kita gak bisa lihat dengan mata kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada. Kalau Riko dan Fani menyadari, kalau suami istri itu bisa menyadari ada pendeta hadir di rumahnya, bisa berkata yang manis, bisa ada penguasaan diri, bisa saling rukun. Betapa lebih lagi kalau Riko dan Fani senantiasa menyadari ada Tuhan Yesus senantiasa di kamar tidurmu, di ruang tamumu,
di mana engkau melangkah, di dalam kendaraanmu. Amin. Ada Tuhan Yesus menyertai. Hormati kehadiran Tuhan Yesus dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Ada kata-kata yang baik, ada penguasaan diri, ada kata-kata yang lemah lembut, ada kata-kata yang membangun. Katakan amin. Amin. Yang terakhir, yang keempat, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, masuk dalam pernikahan, dalam rumah tangga, hidup dalam kekudusan. Enggak ada tawar-menawar, hidup dalam kekudusan. Kekudusan dalam rumah tanggamu. Riko, di mana engkau melangkah menjadi imam yang kudus, setia dan ingat kepada satu-satunya wanita di bumi, satu-satunya istri yang dari Tuhan Yesus. Fani, di mana melangkah menjadi istri yang kudus, di mana engkau melangkah, di mana engkau ada, ingat setia kepada satu-satunya pria di bumi, satu-satunya suami yang dari Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Saya undang pemimpin pujian, Pak George. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Tuhan mempersatukanmu di dalam kekudusan, dan Tuhan Yesus menyertaimu di dalam kekudusannya. Dan jaga kasih mula-mula. Satu hari saya ikut pelayanan Pak Gembala Sidang, itu mungkin udah 10 tahun yang lebih, 10 tahun lalu lebih. Ada seorang ibu nangis-nangis. Waktu itu masih mungkin 15 tahunan, awal-awal pelayanan saya. Waktu itu saya bingung, hari itu saya bingung, bengong, heran, kok bisa terjadi. Ada seorang ibu setelah ibadah nangis-nangis minta didoakan. Karena suaminya gugat cerai setelah menikah hampir 30 tahun. Saya bingung, kok bisa? Udah nikah 30 tahun, bukannya udah saling kenal, saling tahu, saling ngerti. Tapi kok ini mereka mau berpisah gitu. Lalu Gembala Sidang doain untuk kasih Tuhan memulihkan, tidak ada perceraian. Lalu selesai ibu itu pergi, saya tanya sama Pak Gembala Sidang, Pak, kok bisa Pak? Orang yang menikah 30 tahun bukan udah saling ngerti. Lalu Pak Pariaji, saya gak pernah lupa pada saat itu, karena pada saat itu juga baru beberapa tahun saya menikah. Dan Pak Pariaji langsung memandang saya dan katakan begini, Teddy, jaga kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula adalah harta yang terbesar dalam rumah tanggamu. Saya berdoa, Riko dan Fani diberkati Tuhan Yesus dalam segala aspek hidupmu. Engkau diberkati Tuhan berhasil seperti janji Tuhan, keadaanmu lebih baik, selalu baik, sangat baik. Engkau punya rumah untuk tempat tinggal, engkau punya kendaraan yang cukup untuk beraktivitas, engkau punya usaha pekerjaan, ekonomimu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus karuniakan dengan keluarga, lingkungan, teman-teman yang baik yang dari Tuhan, yang hidup benar. Tapi dengar baik, harta yang terbesar dalam rumah tanggamu adalah kasih mula-mula. Jangan pernah kehilangan kasih mula-mula. Jaga kasih mula-mula itu. Karena di mana ada kasih mula-mula, ada kekudusan dalam rumah tanggamu. Ada kasih mula-mula, ada kerukunan di dalam rumah tanggamu. Dan Mazmur 133 katakan, mata Tuhan tertuju, berkat Tuhan mengalir. Kehidupan yang dari Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Berkat yang setiap hari seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat yang gak bisa di-cancel. Berkat yang mustahil, karena Gunung Hermon ke Bukit Sion itu 200 km. Embun secara logika, secara saintifik itu akan habis di tengah jalan. Tapi kalau Tuhan yang kirim berkatnya itu gak akan habis di tengah jalan. Di mana ada kasih mula-mula, gak akan ada percabulan, gak akan ada perjinahan, gak akan ada selingkuh, gak ada orang ketiga dan sebagainya dalam rumah tanggamu. Karena ada kasih mula-mula dalam rumah tanggamu. Saya percaya Riko dan Fani masuk dalam pemberkatan nikah ini karena kasih mula-mulamu yang membawamu untuk berkomitmen. Ya, Riko katakan saya mau menjadi suami buat Fani. Fani katakan ya, saya mau menjadi istri. Panggilnya Koko buat Koko Riko. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan Yesus pada siang hari ini. Pernikahan di dalam Kristus yang pertama, karya Allah, tidak ada perceraian, untuk kekekalan, satu perjalanan dalam penyertaan Tuhan Yesus, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus setiap hari. Perjanjian Tuhan Yesus setiap hari untuk menjaga, memberkati, menyelamatkan hidupmu. Nggak ada titik U-turn, nggak ada titik putar balik. Yang kedua,
pernikahan di dalam Kristus untuk menjadikan hidup Riko dan Fani lebih baik, selalu baik, sangat baik. Especially met each other, Riko dan Fani, dari Tuhan Yesus. Untuk saling melengkapi dalam segala kekurangannya. Untuk saling menolong, menjadi berkat, saling berkorban. Bukan saling jadi korban, tapi saling berkorban. Pernikahan di dalam Kristus, ada Yesus dalam rumah tanggamu. Ada Tuhan Yesus menyertaimu, walaupun kita gak lihat dengan mata kita. Hormati kehadiran Tuhan Yesus. Engkau bisa jauh lebih dari menghormati kehadiran orang yang kau segani, atau hamba Tuhan, atau orang yang siapapun yang kau hormati ada di rumahmu. Ada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam rumah tanggamu. Dan yang terakhir, hidup dalam kekudusan, gak ada tawar-menawar sampai Tuhan Yesus datang kembali. Perkenan Tuhan Yesus ada dalam rumah tanggamu. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat. Ku di tanganmu Tuhan Yesus, ku di hatimu. Riko dan Fani bisa gandengan tangannya. Saudara yang suami istri menikah atau keluarga bisa saling gandengan tangannya, katakan, kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di pikiranmu, di Dunia bisa bergejolak, tapi Engkau ada dalam tangan Tuhan Yesus yang tetap gagah. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Sekali-kali Engkau Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Ku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membawa kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Di pikiran-Mu Tuhan Yesus. Di rencana-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan di siang yang baik ini. Tuhan, kami percaya siapapun yang sudah mendengar firman Tuhan diberkati. Kami doa Tuhan khususnya bagi Riko dan Fani diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati, terkasih Bapak berkati di Lusli Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan dimanapun melangkah berada. Kami percaya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai. Itu Bapak Pendeta Tidus Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam prosesi pemberkatan. Tuhan berkati setiap rangkaian acara pemberkatan Tuhan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Bahkan kami doa Tuhan, kami akan terima yang terbaik tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan menjadi bagian bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan mujizat Tuhan terjadi. Bahkan kami percaya kasih kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan boleh duduk terlebih dahulu. Kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Khusus dari kedua mempelai nanti dan juga orang tua akan terima perjamuan kudus dari mimbar. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan nanti yang ingin menerima perjamuan kudus, saudara bisa mengambilnya setelah ibadah selesai. Sama-sama tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, kita bangkit berdiri sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkorban, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Pengorbanan Tuhan Yesus mengampuni kami, menjadikan kami anak Bapa di sorga, milik kepunyaan Tuhan Yesus, bait Roh Kudus. Setiap detik Tuhan Yesus menjaga kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur tubuh Tuhan Yesus yang hancur memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Untuk dari kepala sampai kaki, tubuh jiwa roh kami disempurnakan Tuhan Yesus, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi sampai kapan kita perjamuan kudus? Sampai Tuhan Yesus datang. Untuk apa kita perjamuan kudus? Untuk menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus. Untuk percaya, mengakui tubuh Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Darah Tuhan Yesus tercurah. Hidup kita hari ini ada dalam rancangan keselamatan, ada dalam anugerah dijaga Tuhan Yesus. Untuk satu hari Tuhan Yesus datang, satu hari Tuhan Yesus panggil kita kembali. Kita percaya rumah di sorga Tuhan sediakan, mahkota Tuhan sediakan. Sehingga hidup kita sekarang bukan lagi dalam ketakutan, nanti kalau Tuhan panggil saya kemana? Enggak. Tapi setiap hari dalam ucapan syukur, Tuhan Yesus, saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Amin. Dan firman Tuhan katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukan kita yang buat perjanjian pada Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang buat perjanjian oleh darahnya buat saudara dan saya. Untuk memberkati kita, mengampuni kita, mengasihi kita, untuk menjaga kita, untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang menjaga kita. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi saudara yang terima tubuh Kristus, saudara bisa makan lebih dulu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Tolong dibagikan, saya tunggu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dulu ketika saya di gereja yang lama yang dulu, saya tidak menyinggung gereja manapun. Setiap perjamuan kudus itu menjadi ibadah yang mengerikan sebagai seorang remaja pemuda. Karena hamba Tuhannya akan bilang gini, barang siapa yang gak layak, jangan ambil. Nanti bisa mati, bisa sakit, karena firman Tuhan katakan begini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi kalau perjamuan kudus dulu, sebelum saya mengenal kebenaran yang sesungguhnya, saya ketakutan, Tuhan kalau perjamuan kudus jangan deh. Saya masih gak layak di hadapan Tuhan. Nanti saya bisa sakit, nanti saya bisa lemah, bahkan bisa mati muda. Tuhan jangan. Akhirnya pulang bukan dengan kelepasan karena pengorbanan Tuhan Yesus, tapi dengan pendakwaan bahwa saya gak layak. Kenapa? Karena ada dua kata yang dihilangkan. Ada dua kata yang dipotong. Pada saat itu saya gak ngerti kebenarannya, hanya mendengar barang siapa yang tidak layak. Padahal firman Tuhan tidak bicara kriteria orang yang layak tidak layak. Kita semua gak layak, saya gak layak. Kita dilayakkan karena anugerah Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan katakan barang siapa dengan cara, bukan siapa yang unworthy, tapi unworthily. Barang siapa dengan cara yang tidak layak. Cara yang tidak layak yang bagaimana? Yang tidak menaruh hormat terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang hanya sekedar menganggapnya makanan dan minuman. Apalagi ini konteksnya jemaat di Korintus, yang pada saat itu jemaat yang masalahnya kompleks. Mereka hanya makan minum asal kenyang, tidak menaruh hormat kepada tubuh dan darah Tuhan. Tapi kita percaya, kita menerima tubuh darah Tuhan Yesus ini, kita mengucap syukur akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ini bukan roti dan anggur biasa. Karena firman Tuhan katakan kalau enggak, caranya enggak benar, enggak layak, yang makan minum itu sakit, lemah, dan meninggal. Artinya apa? Ada kuasa di dalam. Jadi jangan ketakutan akan hal itu. Mengucap syukurlah kalau kita menerima dengan benar, dengan mengucap syukur akan anugerah Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kekuatan, ada panjang umur. Katakan amin. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus
sampai selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus, kami keluarga kami diberkati Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Dan kami proklaim oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga, lebih daripada roti mana. Lebih daripada berkat Tuhan, jubah baru, kasut baru pada zaman Musa di padang gurun. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan pada waktunya pertolongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dalam apa yang Tuhan Yesus karuniakan dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami atau anak-anak kami, diberkati Tuhan Yesus. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, dalam panjang umur sehat sempurna, pada saat Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga, dimahkotai Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami. Betapa Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Dan kami mau katakan, kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dan memberkati hidup kami, yang mengubahkan kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa seturut firman-Mu Tuhan Yesus bahwa minyak urapan ini untuk menghormati Allah dan manusia, di mana minyak urapan dicurahkan, diteteskan, diurapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus, berkat mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga, teman-teman, sahabat bisa silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberkatan nikah. Ini bisa digeser.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan siang hari ini Riko Gosiga dan Fani Puspitasari Hermawan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus persatukan menjadi suami istri yang kudus seturut kebenaran firman Tuhan Yesus. Menjadi ahli waris kerajaan sorga, menjadi teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka sekarang dan kekal di sorga. Tuhan Yesus berkati, karuniakan dengan keturunan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Riko dan Fani, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Punya usaha yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang tidak pernah habis-habisnya. Di setiap langkah mereka, keluar masuk rumah mereka, dijaga malaikat Tuhan Yesus Kristus. Mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang menolong mereka di setiap waktu, di setiap saat. Tuhan Yesus penolong dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati dan menjaga keluarga ini. Pada hari Tuhan Yesus datang kembali, tidak ketinggalan untuk diangkat terbang ke awan-awan, dikaruniakan tubuh kemuliaan dari Tuhan Yesus dan kekal di sorga bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Riko siap ucapin janji nikahnya? Siap. Kalau belum siap saya tunggu minggu depan. Fani siap? Sesuai kesepakatan kita. Sebelum janji nikah udah mesti hafal 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Apa yang bisa pegang? Sama Eriko dulu. Oh iya. Halo. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, namun bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi mulai dengan sabar, ditutup dengan sabar. Ya. Nah, jangan duduk. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kasih. Karena kalau nggak hafal saya nggak lanjutin dari awal sudah. Karena tiap hari ngomong I love you, tapi tindakan love-nya itu kayak apa, biar firman Tuhan yang senantiasa nempel terus di hidup mereka. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Oke? Sekarang Riko bisa ikutin saya, ucapin janji nikahnya, atau mau dipegangin? Boleh? Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Saya mengucap syukur siang hari ini di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan jemaat yang kudus. Saya, Riko Gosiga, menerima Fani Puspitasari Hermawan menjadi istri saya satu-satunya selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Saya berjanji menjadi imam yang kudus dalam rumah tangga saya. Saya berjanji mengasihi istri saya sampai Tuhan Yesus datang. Saya berjanji menjaga kasih mula-mula kepada istri saya, Fani Puspitasari Hermawan, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur saya bersyukur siang hari ini siang hari ini di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, hadapan jemaat yang di hadapan jemaat yang kudus, saya, Fani Puspitasari Hermawan, menerima Riko Gosiga menjadi suami saya satu-satunya selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus, saya berjanji menjadi istri yang kudus dalam rumah tangga saya, tunduk dan hormat, mengasihi suami saya seperti kepada Tuhan. Saya berjanji untuk selalu menjaga kasih mula-mula kepada suami saya, Riko Gosiga, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengurapi cincin pernikahan ini, satu tanda kasih yang tiada ujungnya, tiada putusnya, tiada berkesudahan. Demikian juga Tuhan Yesus mengurapi Riko Gosiga dan Fani Puspitasari Hermawan. Cinta mereka, kasih mereka, setia mereka, tiada ujungnya, tiada berkesudahan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Fani kenakan kepada Riko, nanti Riko ikutin saya. Nah. Senyum dulu. Riko nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur sama seperti cincin pernikahan saya, suatu tanda kasih yang tiada ujungnya, tiada berkesudahan. Demikian juga cinta saya, kasih saya, setia saya pada istri saya, Fani Puspitasari Hermawan, tidak berkesudahan, tiada ujungnya. Dimanapun saya ada, kemanapun saya melangkah, apapun keadaan saya selalu mencintai, mengasihi, setia, mengingat kepada satu-satunya wanita di bumi, satunya saya, istri saya, Fani Puspitasari Hermawan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bisa dikenakan, keluarga bisa kasih tepuk tangannya. Ya, sekarang gantian. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur saya bersyukur sama seperti cincin pernikahan saya, suatu tanda suatu tanda kasih yang tiada ujung, yang tiada ujungnya, tiada berkesudahan. Demikian juga cinta saya, kasih saya, setia saya kepada suami saya, Riko Gosiga, tidak akan berkesudahan, tiada ujungnya. Dimanapun saya ada, kemanapun saya melangkah, apapun keadaan saya selalu mencintai, mengasihi, setia, mengingat kepada satu-satunya pria di bumi, satu-satunya suami saya, Riko Gosiga. Dalam nama Tuhan Yesus. Bisa dikenakan, keluarga bisa kasih tepuk tangannya. Sekarang boleh berlutut. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini, Tuhan Yesus yang mempersatukan Riko Gosiga dan Fani Puspitasari Hermawan menjadi suami istri yang sah, yang kudus, seturut kebenaran firman Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi Riko dan Fani. Nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus jadikan teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan yang dari Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dan hidup di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus yang mengaruniakan Riko dan Fani keturunan ilahi, anak-anak yang dari Tuhan Yesus, yang sehat, cerdas pandai, dan takut akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengaruniakan Riko dan Fani, apa yang dikerjakan, diusahakan Tuhan Yesus buat berhasil. Segala kutuk sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati Riko dan Fani sehat sempurna setiap hari. Segala penyakit, penderitaan, kelemahannya, Tuhan Yesus yang pikul, Tuhan Yesus yang angkat di kayu salib, sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengampuni Riko dan Fani, untuk setiap hari rumah tangga mereka ada damai sejahtera, ada sukacita, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah kering, dan mereka saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, dan menjaga kasih mula-mula. Saat ini, mulai hari ini, Roh Kudus berjalan menuntun mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Setiap hari hidup mereka berjalan dalam perlindungan Tuhan Yesus yang ajaib. Dan Tuhan Yesus saat datang kembali membawa keluarga ini hidup kekal di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa bangkit berdiri. Kayak tadi tuh. Gandengan tangannya. Rapat. Sekarang kamu declare sendiri. Siang hari ini kami telah dipersatukan oleh kasih Tuhan oleh Yesus kasih Tuhan Yesus di dalam hadirat dalam Tuhan hadirat Yesus, Tuhan Yesus, menjadi suami istri menjadi suami yang istri sah, yang kudus, yang kudus, seturut kebenaran seturut firman Tuhan kebenaran Yesus. firman Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami sehat sempurna, damai sejahtera, sukacita, setiap langkah kami dijaga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami untuk punya keturunan putra dan putri yang dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati kami. Apa yang kami kerjakan, usahakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Kami bisa melayani Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya satu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali membawa kami kekal di sorga. Sebagai suami istri, kami berjanji untuk selalu hidup dalam kekudusan. Tidak ada percabulan, tidak ada perzinahan, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian, tidak ada poligami, tidak ada poliandri. Rumah tangga kami, rumah tangga yang kudus, diberkati Tuhan Yesus dalam perjanjian berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang Riko bisa buka veil dari Fani, lalu kecup keningnya. Tadi gemeteran, ini buru-buru sekarang. Tenang. Tenang, tunggu dulu. Kayak tadi dong gemeterannya. Tenang, kasih Baba dulu. Ya, silakan. Sabar, jarang saya ngelihat digulung gini. Ya, dikecup keningnya. Ya, tunggu, belum, pelan-pelan belum sempat foto itu. Ya, tahan dulu, ya silakan. Udah. Ini nggak ada di rundown. Sekarang silahkan ungkapan hati Riko buat Fani. Anggap yang lain gak ada, biar yang lain baper ini. Pegang mic-nya. Nah, ini gemeteran lagi nih. Nggak disiapin kan sebelumnya? Ya udah, silakan. Spontan dari hati Riko buat Fani. Isi hatinya.
Sebentar lagi akan trending di YouTube. Ya. Akhirnya sampai juga hari ini setelah penantian yang begitu panjang. Akhirnya tahu juga siapa istrinya sekarang, siapa pendamping hidupnya. Ya semoga kita akan selalu langgeng terus sampai selama-lamanya. Gak apa-apa, saya masih kosong kok sampai sore. Udah. Fani? Thank you Koko. Fani bersyukur sih sama Tuhan. Tuhan jawab apa yang Fani pernah tulis di buku. Ya, 2015 Fani tulis di buku. Bukunya masih ada nggak? Ada di bawah, ada di kamar Pak. Ya, Fani mau punya pasangan hidup seperti apa? Fani doain, nggak pernah mikir juga, cuman kepintas, ya didoain aja. Tapi pas ketemu Koko, belum kepikiran juga. Pas lihat bukunya, waktu itu cuma amazed aja sih. Kok bisa 90% ada di Koko? Ya, paling ngerasa Tuhan baik banget. Ya, semoga kita bisa lebih ngerti lagi satu sama lain. Bisa setiap ada cekcok, bisa kita selesain bareng-bareng secepatnya. Bisa terus ingat kasih mula-mulanya. Kita bisa langgeng. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah ini kita akan masuk dalam prosesi sungkeman. Nanti Riko dan Fani menghampiri kedua orang tua dari kalian untuk mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur kepada orang tua. Silakan Riko boleh menggandeng Fani bersama-sama untuk menghampiri kedua orang tua kalian secara berganti-bergantian. Tidak usah terburu-buru, silakan boleh peluk, boleh berikan ciuman kepada orang tua. Ya, mulai dari orang tua Riko juga boleh, orang tua Fani juga boleh. Mau pakai mic boleh? Gak usah, Fani. Fani mau pakai mic? Personal aja, personal aja. Gak usah pakai mic, personal aja. Ya, boleh berlutut, cuman gak usah pakai mic, personal aja. Silakan momennya buat papa mama. Terima kasih buat papa mama Riko dan Fani dengan segala pengorbanannya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu Terima kasih buat papa mama dan segala pengorbanannya sampai mengantar
mengantarkan Riko dan Fani jadi keluarga yang mandiri. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tepuk tangan yang meriah. Oleh kasih Tuhan Yesus, dengan ini saya umumkan satu keluarga yang baru, yang dipersatukan dan diberkati Tuhan Yesus dan dikasihi Tuhan Yesus sepanjang masa. Itu Bapak dan Ibu, Tuan dan Nyonya Sir and Madam Riko Goziga. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita ada di akhir ibadah pemberkatan saat ini. Sama-sama kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang telah mempersatukan Riko dan Fani dan juga keluarga Riko, keluarga Fani menjadi satu keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Biar kami semua selalu saling ngasihi, saling mengampuni, saling setia, saling berkorban, saling mendoakan, saling memberkati, saling membangun. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, di bumi ini ada keluarga kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap berkat Tuhan Yesus untuk acara resepsi yang akan diselenggarakan. Kami percaya dalam penyertaan, dalam berkat Tuhan Yesus, seluruh acara resepsi akan berlangsung dengan lancar, kecukupan bahkan kelimpahan. Tuhan Yesus yang gerakkan setiap hati tamu undangan untuk datang, untuk bersukacita bersama-sama Riko dan Fani dan keluarga besar. Berkat anugerah Tuhan Yesus yang menyertai. Ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan Yesus yang menjaga. Dan setiap orang yang ikut acara baik pelayanan pemberkatan pernikahan ini maupun resepsi, kami proklaim di dalam nama Tuhan Yesus sehat, selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, pemberian yang baik, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita di sorga. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah kepada kita, dan oleh persekutuan yang manis dan erat dan senantiasa dengan Roh Kudus menuntun setiap langkah kita. Untuk satu hari Tuhan Yesus datang kembali memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari itu terjadi dalam hidup kita, setiap hari juga terjadi. Kita akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona akan kasih kebaikan setia Tuhan Yesus, akan kemurahan anugerah Tuhan Yesus nyata dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Maka dengan demikian ibadah pemberkatan dari Riko dan Fani telah selesai. Setelah ini Bapak Pendeta Teddy Lusnya akan berfoto dengan kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Shalom. Silakan boleh duduk. Nanti setelah ini boleh orang tua bergabung berfoto. Ya, nanti setelah ini mempersilakan orang tua bergantian. Nanti orang tua Fani dulu, baru
Pak Teddy, terima kasih banyak. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan closing untuk live streaming terlebih dahulu. Closing untuk live streaming boleh? Pertama-tama terima kasih buat Tuhan Yesus yang karena anugerah dan kebaikannya saya dan Fani berdua bisa sampai pada hari ini, bisa melangsungkan pernikahan, bisa melangsungkan prosesi ini menjadi sepasang suami istri. Terima kasih juga buat keluarga besar yang udah bisa datang, teman-teman dari Fani, teman-teman dari saya sendiri. Terima kasih buat segala usaha waktu buat bisa datang ke tempat ini dan jadi bagian dari pernikahan kami berdua. Itu aja sih. Terima kasih buat yang buat live streaming juga. Kita terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu juga untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini, walaupun kita tidak bisa ngundang di sini semua, kalian udah bisa ikut dalam live streamingnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk orang tua dari groom boleh, papa mama berempat dulu.